warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Sari Maharani dengan NIM G41232242. Di sini saya akan menjelaskan tentang data rekam medis pasien rawat inap di Rumah Sakit Sentosa tahun 2022. Oke, di sini terdapat tabel yang berisikan tentang tabel bulan, lalu ada tabel berkas rawat inap secara keseluruhan dari pasien-pasien yang sudah mendaftar di bulan-bulan tersebut. Lalu di sini ada berkas rawat inap tidak lengkap, lalu ada berkas rawat inap lengkap, dan di sini ada tabel capaian per bulan. Oke, cara menghitung berkas rawat inap yang lengkap itu dengan cara mengurangi antara keseluruhan atau total berkas rawat inap pada bulan tersebut dengan berkas rawat inap yang tidak lengkap. Caranya seperti di sini, yaitu kita langsung ketik saja sama dengan, lalu kita bisa ketik juga atau bisa kita klik 2 kali pada tabel berkas rawat inap atau tabel B2 dikurangi dengan tabel C2, lalu kita enter. Dan ini bakalan muncul hasilnya dari 306. Nah, supaya kita tidak usah capek-capek untuk menghitung satu persatu di antara tabel tersebut, kita langsung saja tarik garis dengan cara kita klik tabel yang sudah ada nilainya sampai muncul tanda kotak warna hijau seperti ini, dan sampai muncul juga tanda plus sama seperti ini, lalu kita langsung tarik garis saja sampai ke bawah. Sorry dulu. Seperti ini sampai garis sebelah sini. Lalu di sini juga ada tabel total. Nah, cara menghitung total yaitu kita memakai rumus sum. Jadi kita ketik aja sama dengan sum, lalu kita blok dari tabel pada bulan Januari sampai bulan Desember, lalu kita enter. Nah, begitu juga dengan tabel-tabel sebelumnya, kita juga bisa sama memakai cara yang seperti ini tadi tuh ya, yang pakai tanda kotak warna hijau itu. Lalu di sini juga ada tabel capaian per bulan. Nah, untuk menghitung capaian kita itu menggunakan rumus pembagi. Nah, caranya itu kita bagi antara berkas rawat inap yang lengkap dengan keseluruhan berkas rawat inap. Caranya seperti ini ya, kita ketik sama dengan D2 dibagi. Nah, untuk tanda bagi dalam Excel kita menggunakan tanda garis minus seperti ini ya. Dibagi dengan B2, lalu kita enter dan hasilnya ada 94. Bagaimana sih cara supaya ini hasilnya menjadi persen? Kan awalnya itu pasti hasilnya angka general seperti ini. Untuk mengganti seperti persen, kita langsung cari saja di sini ya. Ini ada persen, oke? Kan awalnya di sini ada general, nomor formatnya awalnya general, lalu kita ganti menjadi persen ya, ada di sini. Nah, sama seperti yang lainnya juga, untuk total capaian yang lainnya kita langsung tarik garis saja seperti itu. Nah, lalu di sini kita juga membutuhkan capaian dalam waktu 1 tahun. Caranya itu kita membagi antara tabel berkas rawat inap lengkap dengan kita membagi antara total dari berkas rawat inap lengkap dengan total berkas keseluruhan rawat inap ya. Caranya seperti ini. Kita langsung ketik aja sama saja ya. Rumusnya itu kita pakai bagi atau tanda minus seperti itu. Sama dengan D14 yaitu total ini dibagi dengan B14 ya, seperti ini. Lalu kita ketemu hasilnya seperti itu, dan hasilnya berupa persen juga. Nah, kesimpulan dari ini semua yaitu capaian berkas rekam medis di setiap bulannya itu baik dari bulan Januari hingga bulan Desember itu tidak memenuhi syarat standar pelayanan minimal, karena capaian dalam 1 tahun ini itu hasilnya kurang dari 100%, seperti itu. Sekarang kita lanjut dari tugas kedua. Di sini terdapat tabel data penyediaan rekam medis rawat jalan. Sebelumnya Bu Salmi memberikan tabel berupa waktu pendaftaran dengan waktu penyediaan rekam medis. Dan di sini kita disuruh untuk menghitung durasi dalam waktu menit. Cara menghitungnya yaitu kita cukup mengurangi dari waktu penyediaan rekam medis dengan waktu pendaftaran. Sebelumnya, jika kalian menghitung durasi dalam waktu menit ini tidak mengeluarkan hasil, kalian harus meneliti dulu atau melihat dulu dari isi tabel pada waktu pendaftaran dengan waktu penyediaan rekam medis. Format tabel pada Excel dalam waktu itu harus menggunakan titik 2, bukan tanda titik. Jadi, supaya kalian bisa menghitungnya dan hasilnya keluar, kalian harus mengubah dulu tanda tersebut. Nah, lalu kita di sini langsung menghitung saja durasinya, yaitu dengan kalian ketik sama dengan, lalu di sini kalian bisa klik 2 kali pada tabel F3 dikurangi dengan tabel E3 seperti ini, lalu kita enter dan langsung keluar hasilnya. Seperti cara yang tadi, kalian tinggal tarik garis saja supaya tidak usah menghitung satu-satu di antara tabel yang ada di sini. Lalu di sini kita juga disuruh menghitung total keseluruhan waktu penyediaan. Rumus dari total keseluruhan waktu penyediaan itu kita menggunakan rumus sum. Caranya yaitu sama dengan sum, lalu kita blok dari semua tabel durasi menit seperti ini. Lalu kita enter dan ketemu hasilnya 10.13. Di sini kita disuruhnya satuan dari durasi waktunya itu menit, dan cara mengubahnya kita menggunakan cara manual, yaitu sama dengan 60 dikali 10 ditambah 13. 60 itu dari dalam 1 jam terdapat 60 menit. Jadi kita menggunakan rumus seperti ini, dan 10 ini dari waktu yang sudah dihitung tadi dari total keseluruhan itu, dan 13 yaitu ada 13 menit di sini. Lalu kita enter dan bakalan keluar hasilnya harus 13. Lalu di sini juga kita disuruh untuk menghitung rata-rata waktu penyediaan. Nah, untuk menghitung rata-rata waktu penyediaan kita juga menggunakan rumus sum pembagian antara total keseluruhan waktu penyediaan yang sudah diubah menjadi menit dibagi dengan total sampel yang ada di sini yaitu 53. Jadi kita langsung ketik saja di sini sama dengan sum, lalu
kita klik 2 kali pada tabel 613 dibagi dengan 53 dan ketemu hasilnya 11,5. Dan kesimpulannya yaitu apabila dibandingkan dengan standar yang ada yaitu kurang dari 10 menit, maka rata-rata penyediaan waktu dari data tersebut tidak sesuai dengan standar atau melebihi standar. Kenapa? Karena di sini kan seperti yang terdapat pada peraturan sebelumnya yang sudah pernah dijelaskan, itu standar minimal pelayanan pada rumah sakit itu harus kurang dari 10 menit, sedangkan pada tabel yang sudah kita hitung tadi, rata-rata penyediaan yaitu 15,5. Jadi sudah dapat disimpulkan kalau berkas atau data penyediaan rekam medis rawat jalan pada rumah sakit tersebut tidak sesuai dengan standar minimal. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.